Halo, selamat siang calon mahasiswa Unpad. Selamat datang di acara Open Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makasih udah stay tune sampai saat ini dan kita masuk ke pembahasan mengenai program studi ilmu ekonomi. Teman-teman di luar sana yang ingin bertanya secara langsung bisa menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat live streaming YouTube. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @FEB Unpad, Studio FEB Unpad, Ilmu Ekonomi Unpad, dan @HIMA-SP Unpad. Dan di sini aku nggak sendiri nih teman-teman. Di sini aku ditemenin sama narasumber yang sangat mengerti mengenai jurusan ilmu ekonomi ini. Dan ada Bu Fitri, Ibu Fitri SEMSI PhD selaku program studi ilmu ekonomi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Selamat siang calon mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi 4. Oke, kan teman-teman udah pada kepo banget nih tentunya sama jurusan ilmu ekonomi. Dan sebelum kita jauh bertanya mengenai jurusan ilmu ekonomi, kita mau ada video dari Prodi jurusan ilmu ekonomi.
Wah, gimana nih teman-teman? Udah lihat videonya kan? Menarik bukan? Dan tentunya pasti banyak sekali nih teman-teman yang masih kepo sama jurusan ilmu ekonomi ini. Tadi di video sudah ditayangin, ada prestasi mahasiswa, ada mitra kerjasamanya, kemudian ada prestasi dosen yang memang sudah di ranah nasional dan internasional. Nah, tanpa lama-lama lagi, aku sebelum jauh kita berbahas ilmu ekonomi, aku mau sedikit ngasih tahu nih, kalau jurusan ilmu ekonomi ini sekarang sudah bertempatnya di kampus Universitas Padjadjaran yang di Jatinangor dan bukan di Pati Ukur untuk program studi ilmu ekonomi sarjana. Nah, dan di kampus Jatinangor ini tentunya nanti kalian bakal dapat banyak banget fasilitas seperti ada yang namanya odong-odong, kemudian ada ruang baca, mungkin nanti teman-teman akan banyak banget disuguhi fasilitas ketika menjadi mahasiswa baru. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, aku mau nanya nih ke Bu Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, sebenarnya di program studi kita nih, ilmu ekonomi ini udah berapa lama sih Bu berdiri? Oke, kalau kita runut dari awal mulai berdiri, prodi ilmu ekonomi itu sudah berdiri sejak Unpad berdiri juga ya Faisal, yaitu tepatnya 18 September 1957. Nah, dari awal mula berdirinya itu namanya ada sedikit perubahan, mulai dari ilmu ekonomi umum, lalu ekonomi pembangunan. Nah, lalu baru tahun kemarin, sekitar November 2020, kita berubah nama jadi Program Studi Ilmu Ekonomi. Oh, berarti kita sekarang jurusannya udah ilmu ekonomi ya Bu ya? Iya, Dulu betul. masih ekonomi studi pembangunan. Betul. Jadi teman-teman yang nggak tahu nih jurusan kita belajar apa, kita belajar ilmu ekonomi yang nanti banyak banget nih peminatannya. Nah, sekarang gini Bu, kalau nanti kita masuk nih di program studi ilmu ekonomi ini, nah sebenarnya bagaimana sih Bu kurikulum sama mata kuliah yang nanti didapetin sama mahasiswa-mahasiswa yang program studi ilmu ekonomi ini? Nah, jadi untuk mahasiswa baru tahun 2021, kita akan menggunakan kurikulum yang sudah dimodifikasi dengan kurikulum Kampus Merdeka. Jadi nanti semua mata kuliah wajib itu harus diselesaikan dari mulai semester 1 sampai semester 4. Ya, jadi semester 1 itu nanti kalian akan belajar 3 mata kuliah kekhususan dari program studi ilmu ekonomi. Mulai dari matematika ekonomi dan bisnis, statistika ekonomi dan bisnis, dan juga pengantar ilmu ekonomi mikro. Sementara mata kuliah lainnya itu merupakan mata kuliah yang sudah dirancang dari universitas. Semester 2, semester 3, semester 4 itu semuanya mahasiswa harus menghabiskan mata kuliah wajib yang sudah didesain oleh program studi. Nah, nanti baru Faisal sekitar semester 5, 6, dan 7 itu mahasiswa bisa memilih 2 program. Apakah mereka mau mengambil program reguler seperti yang sudah dirancang oleh program studi, atau mahasiswa mulai masuk ikut program Kampus Merdeka. Nah, nanti kemudian semester 8, semester akhir, baru mereka kembali ke program studi untuk menyelesaikan studinya dengan mengerjakan tugas akhir. Gitu, Faisal. Oke, berarti banyak banget nih teman-teman mungkin nanti yang mau masuk jurusan ilmu ekonomi, kita belajarnya nggak cuman ilmu ekonomi mikro mungkin yang teman-teman SMA belajar, tapi ada juga nanti ilmu ekonomi makro. Nah, nanti teman-teman juga untuk mahasiswa baru akan dapat teori pengantar nih. Ada tadi disebut sama Bu Fitri ada pengantar ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih Bu sama yang anak-anak SMA belajar kalau dari mahasiswa baru itu? Oke. Jadi kalau dulu saya belajar ekonomi di SMA itu saya hanya diajarkan ekonomi koperasi, ya. Jadi kalau di dalam program studi ilmu ekonomi koperasi itu hanya menjadi 1 mata kuliah, ya. Sementara kalau kita berbicara ilmu ekonomi itu sendiri, ilmunya lebih luas lagi. Dia mencapai bahasan mengenai ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Jadi 2 mata kuliah ini menjadi mata kuliah jagoan kita. Sehingga nggak salah, kita merancang perkuliahannya tuh untuk masing-masing ekonomi mikro dan ekonomi makro itu sampai 3 level. Mulai dari pengantar ilmu ekonomi mikro, pengantar ilmu ekonomi makro, mikroekonomi 1, lalu mikroekonomi 2. Sementara yang makronya kita tambah lagi makroekonomi 1 dan juga teori makroekonomi 2. Jadi memang kalau nanti sudah lulus dari program studi ilmu ekonomi, kita mengharapkan mahasiswa itu bisa menjadi seorang ekonom, ya, yang memiliki pengetahuan ilmu ekonomi mikro yang membahas perilaku individu dan juga perusahaan, maupun dari sisi ekonomi makronya mengenai negara, perekonomian, kemiskinan, dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi selain dibekali dengan ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro, mahasiswa kita bekali juga dengan
alat analisisnya, Faisal. Jadi tadi di semester 1 membahas matematika, statistik. Nah, nanti kekhususannya lagi ada ekonometrik. Nah, itu menjadi salah satu alat yang akan bisa menjadi kehandalan dari lulusan program studi kita, Faisal. Wah, keren banget ya. Pastinya juga teman-teman bertanya-tanya apa sih nanti ekonometrika dan sebagainya. Makanya kita masuk dulu ke jurusan ilmu ekonomi. Dan tadi juga sempat disinggung kalau nanti kita belajarnya nggak cuma pengetahuan ilmu ekonomi saja, tapi juga dibagi, di-divide menjadi ekonomi mikro dan makro. Nah, teman-teman mungkin nanti ketika masuk nih jadi mahasiswa baru, nanti akan ada program magang segala macam itu di semester 3-4 atau bahkan 5-6 dan seterusnya ya Bu ya? Oh, kalau magang kita bagi 2, Faisal. Jadi ada aktivitas magang yang bisa dikonversi 3 SKS, ada juga aktivitas magang yang bisa dikonversi sampai 20 SKS. Nah, untuk yang 3 SKS, mahasiswa boleh bebas memilih mau magang di perusahaan mana. Nanti akan kita berikan juga dosen pembimbing. Sementara untuk yang 20 SKS tadi, nanti terkait dengan aktivitas kampus Merdeka ya, Faisal ya. Jadi sama, setiap aktivitas magang semuanya kita berikan dosen pembimbing, dan setiap usaha mereka akan kita berikan reward berupa konversi penilaian di dalam transkrip mereka. Oke. Jadi nggak ada yang sia-sia semua aktivitasnya, Baik Faisal. sekali. Nah, dan itu juga teman-teman, makanya untuk semester awal nanti teman-teman disuguhi oleh berbagai macam mata kuliah pengantar, dan itu akan menunjang banget untuk selanjutnya teman-teman mengikuti program magang. Nah, selanjutnya ini di Ilmu Ekonomi Unpad ini juga tidak menawarkan program sarjana reguler, tapi ada juga program sarjana yang internasional atau IUP. Nah, sebenarnya apa sih Bu IUP itu kalau untuk jurusan Ilmu Ekonomi ini gitu? Jadi nanti calon mahasiswa prodi ilmu ekonomi bisa memilih 2 sebenarnya ya, yang kelas reguler dan kelas IUP atau kelas internasional. Bedanya terutama adalah dari sisi proses metode pembelajaran ya. Untuk yang internasional, most likely pengajarannya adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi keahlian bahasa Inggris itu akan semakin terasah di kelas-kelas bahasa Inggris tersebut. Kurikulumnya sama ya Faisal, hanya masalah conducting proses belajarnya aja. Lalu selain itu terkait dengan double degree. Untuk mahasiswa IUP itu diberikan keleluasaan untuk mengikuti program double degree dengan universitas partner yang sudah selama ini menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi. Lalu terkait dengan student exchange. Nah, kalau student exchange atau pertukaran pelajar itu tidak hanya untuk mahasiswa internasional, tapi mahasiswa reguler juga bisa mengambil kesempatan pertukaran pelajar dengan kampus di luar negeri. Gitu, Faisal. Wah, berarti emang anak internasional ini punya benefit yang lebih juga, terutama dalam hal exchange program tadi ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, nanti program studi ilmu ekonomi ini tentunya untuk yang sarjana reguler ini harus bisa bahasa Inggris gak sih Bu? Sama seperti anak-anak internasional? Harus dong Faisal. Percaya atau enggak ya, aktivitas perkuliahan kita di kelas itu sebagian besar buku yang digunakan itu adalah dalam bahasa Inggris. Itu sejak dari zaman dulu saya kuliah sudah seperti itu, memang budaya kita. Kenapa hal itu dilakukan? Tentu saja karena kalau kita berbicara ekonomi itu ada istilah-istilah yang memang udah jadi pakem ya. Kita mau pakai dalam bahasan A, bahasan B, bahasan C itu udah ada pakem-pakemnya. Jadi kalau kita menggunakan buku bahasa Inggris, diharapkan mahasiswa udah terbiasa mendengar sehingga biasa menggunakan istilah-istilah tersebut. Jadi udah nggak canggung lagi. Iya sih. Saya waktu maba juga dihadapin sama paparan dari dosen yang pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti pasti bahasa Inggrisnya akan lancar banget nih karena disuguhin setiap hari dengan materi yang pakai bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga di Ilmu Ekonomi Unpad ini tentunya ketika nanti mahasiswa baru masuk itu akan ada banyak sekali kegiatan mahasiswa, salah satunya himpunan dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, apa sih gunanya organisasi mahasiswa itu? Penting nggak sih? Kalau dari Ibu sendiri nih, sebenarnya penting nggak sih Bu mahasiswa baru nih tentunya untuk ikut organisasi mahasiswa? Jadi kalau kita lihat kembali ke struktur kurikulum ya Faisal, itu ada yang namanya intrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, yang intrakurikuler dan kokurikuler itu mahasiswa dapatkan di dalam aktivitas pembelajaran rutin ya di kelas. Nah, sementara untuk yang ekstrakurikuler itu mahasiswa diharapkan akan mengasah soft skill-nya, bagaimana mereka membangun teamwork, bagaimana mereka melakukan
inovasi dalam sebuah aktivitas, bagaimana mereka melakukan aktivitas tenggang rasa dengan teman-teman yang latar belakangnya berbeda dengan mereka. So it is one of the most important thing yang harus mahasiswa lakukan selama kuliah di kita. Oke, dan tentunya nanti teman-teman yang menjadi mahasiswa baru akan diajak nih untuk masuk ke Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan di sana banyak banget program-program kerja yang akan memfasilitasi kebutuhan pengembangan akademik teman-teman. Seperti kita tuh ada ini Bu, International Economic Student Competition, itu ranahnya internasional. Dan itu rutin ya Faisal? Dan rutin itu tiap tahun, dan itu banyak sekali minat dan partisipannya. Jadi teman-teman nanti mungkin yang mau ikut himpunan akan jadi bagian dari kepanitiaannya, dan itu penting banget untuk kalian dapetin ketika menjalani organisasi. Terlebih nanti untuk pandemi ini organisasinya itu akan beda banget nih teman-teman feelingnya. Udah nggak ada perpeloncoan ya Faisal? Udah nggak ada perpeloncoan lagi teman-teman. Kalau dulu mungkin stigmanya masih akan banyak perpeloncoan, tapi di sini kita saling merangkul. Nah teman-teman di sini sebelumnya kita ini punya banyak banget prestasi Bu di jurusan ilmu ekonomi. Ini terbukti kalau nggak salah dari jurusan ilmu ekonomi ini 2 tahun kemarin itu menjadi mahasiswa berprestasi di tahun 2019 dan di 2021. Nah, kebetulan saya mau nanya Bu, prestasi anak ilmu ekonomi itu banyaknya di prestasi seperti apa sih Bu? Oke, jadi kalau kita berbicara prestasi ya, selain mahasiswa prodi ilmu ekonomi itu menjadi mahasiswa berprestasi se-Unpad, prestasi mahasiswa yang lain tadi mungkin sudah dilihat ya di video profile juga. Kita udah menuliskan beberapa kejuaraan yang memang berhasil dijuarai oleh mahasiswa kita. Tapi kebanyakan dari kejuaraan itu adalah terkait dengan perlombaan untuk paper ilmiah, dan juga terkait dengan kompetisi-kompetisi mahasiswa yang lain ya, Faisal. Kalau kita boleh saya informasikan, Faisal juga ketua HIMA ya, sehingga saya banyak sekali berkomunikasi dengan Faisal terkait dengan semua program HIMA. Semua proposal itu pasti akan selalu dikomunikasikan kepada program studi. Nah, kalau tadi Bu, mungkin kita banyak banget prestasinya, dan prestasi itu biasanya muncul karena mahasiswa ilmu ekonomi ini sering banget nih ikut lomba. Mungkin teman-teman nanti yang di SMA-nya pernah ikut lomba, itu bisa banget ikut lomba lagi di kuliah ini di jurusan ilmu ekonomi. Dan tadi seperti yang Ibu Fitri bilang, kalau lombanya itu biasanya paper atau bisa juga nanti workshop dan sebagainya, atau conference. Nah, Bu, saya mau nanya nih Bu, biasanya kalau lomba-lomba yang sering diikuti sama anak ilmu ekonomi nih Bu, itu lomba seperti apa Bu? Yang terakhir kita ada aktivitas lomba yang mahasiswa berprestasi, itu nanti akan ada coachingnya dulu ya di level prodi dan juga fakultas. Mungkin Faisal bisa ceritain deh, karena Faisal juga pernah ikut ya. Oh iya, kebetulan saya waktu itu ikut juga, karena mungkin saya juga waktu itu jadi yang calon mahasiswa berprestasi itu ikut seleksinya Bu, cuman emang seleksinya itu ketat Bu. Jadi kita mahasiswa, mungkin teman-teman nanti yang sering ikut lomba kemudian menang itu biasanya dicalonkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, dan itu sangat bergengsi teman-teman. Jadi nanti teman-teman biasanya membuat suatu esai yang kemudian nanti teman-teman buat nih video presentasinya yang nanti akan dipaparkan ke juri-juri dari ilmu ekonomi Unpad itu sendiri. Nah, Bu, sekarang saya mau bertanya Bu terkait sama kuliah di masa online kayak gini kan pasti tentunya beda banget ya Bu, terutama di jurusan ilmu ekonomi Unpad yang mungkin banyak sekali mata kuliahnya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Bu perbedaan dari kuliah offline dan daring khususnya di jurusan ilmu ekonomi ini? Oke, mungkin seperti yang sudah kita lalui 1 tahun ini ya Faisal, dulu di awal-awal pandemi, kita sebagai dosen kita harus melakukan penyesuaian secara cepat kan, karena yang namanya aktivitas pembelajaran itu nggak bisa di stop apapun kondisinya. Jadi yang awalnya kita bertemu di perkuliahan, di kelas secara tatap muka langsung, kita berdiskusi langsung dengan mahasiswa. Nah selama perkuliahan online, kita mau nggak mau harus melakukan penyesuaian dari sisi delivery materi pembelajaran. Ya, kita menggunakan beberapa aplikasi juga untuk melakukan proses pembelajaran tadi. Tapi kalau dilihat dari sisi materinya, sebenarnya tujuan perkuliahan, tujuan mata kuliah itu tetap sama delivery-nya. Materi perkuliahannya sama, tugasnya sama, UTS UAS-nya juga tetap dilakukan. Hanya mungkin memang
akan ada kendala terkait dengan itu ya, sinyal ya Faisal biasa. Jadi pasti akan ada mahasiswa yang tiba-tiba keluar tapi kemudian masuk lagi. But it's okay, selama proses pembelajarannya tetap lancar. Dan enaknya kalau kita kuliahnya online sebenarnya satu Bu, itu banyak banget video recordingnya kalau Ya, dari mata betul. kuliah. Jadi teman-teman nih mahasiswa baru nanti mungkin kalau misalkan kita kuliahnya masih belum tatap muka, kuliah online, gak usah khawatir kalau ketinggalan materi karena pasti akan ada video recording yang disebarluaskan ketika setelah pembelajaran. Nah, mungkin nanti juga teman-teman menjadi mahasiswa baru itu akan disuguhkan sama praktikum ya Bu ya. Betul. Praktikum itu apa sih teman-teman? Mungkin Bu Fitri bisa menjelaskan praktikum itu di jurusan ilmu ekonomi seperti apa? Iya. Oke, jadi praktikum itu memang didesain untuk memudahkan mahasiswa mengerti materi perkuliahan. Karena kan kalau perkuliahan itu hanya 14 delivery materi perkuliahannya, lalu 2 kali itu UTS dan UAS. Jadi karena dirasa kurang mahasiswa untuk bertanya mungkin, untuk mengeksplorasi soal-soal pertanyaan, itu kita berikan kelas praktikum. Nah, kelas praktikum di kami itu ada 3 jenis praktikum ya. Tadi sudah dijelaskan ada asisten mikro makro, ada asisten ekonometrik, dan juga ada asisten statistik. Jadi mata kuliah yang terkait itu. Untuk yang mikro makro diberikan sampai pengantar dan juga mikro 1 dan juga mikro 2. Ekonometrik itu mulai dari pengantar ekonometrik sampai time studies econometrics dan juga mikro econometrics. Lalu statistik. Nah, siapa sih yang ngasih penjelasan selama proses kelas praktikum? Itu ada yang namanya asisten praktikum. Asisten praktikum itu adalah mahasiswa juga, mahasiswa prodi kami. Itu ada proses perekrutan ya. Jadi nggak semua yang daftar itu akan keterima. Kita akan pilih yang terbaik, yang memiliki kemampuan untuk mendelivery materi praktikum dan juga bisa membantu adik-adik kelasnya. Jadi nanti Faisal juga harus ikut ya untuk jadi Pasti asisten. dong Bu. Nah, Ya. tadi berarti banyak banget nih ya praktikum yang mungkin nanti menunjang selama menjadi mahasiswa. Nah, kalau untuk mahasiswa baru nih Bu, ketika nanti semester 1, itu ada nggak sih Bu praktikumnya Bu? Ada dong. Yang semester 1 praktikum yang akan dilaksanakan adalah pengantar ilmu ekonomi mikro dan juga statistik. Oh, berarti untuk mahasiswa baru nanti akan mendapatkan praktikum ilmu ekonomi mikro dan statistik. Iya. Dan itu nggak usah khawatir teman-teman karena itu seperti bimbel biasa, Ya. cuman emang nanti diisi oleh kakak tingkat yang emang sudah berkompeten di Ya. bidang mata kuliah tersebut. Nah, dan sebenarnya Bu, tadi Ibu menjelaskan tentang teaching assistant. Nah, itu teaching assistant itu kan tadi untuk mengajar lah ya Bu. Itu mungkin teman-teman di sini nanti ketika kuliah mau menjadi teaching assistant itu ada benefitnya nggak sih Bu sebenarnya? Oke, jadi semua aktivitas yang dilakukan mahasiswa di luar kelas, seperti ikut kegiatan hima, menjadi teaching assistant, itu akan memberikan value, benefit yang sangat besar untuk mahasiswa. Ya, selain tadi mengasah kerjasama, melatih kemampuan komunikasi, melakukan negosiasi, untuk yang asisten, kemampuan lebihnya adalah mereka bisa menjadi mentor yang baik. Ya, mereka bisa berbicara, berpresentasi dengan baik, karena biasanya di awal sesi praktikum itu mereka harus menjelaskan sedikit aja mengenai materi perkuliahan yang memang sebelumnya sudah diberikan oleh dosen di kelas. Jadi value-nya seperti itu Faisal. Dan buat teaching assistant ini biasanya itu banyak banget peminatnya dan dari mahasiswa-mahasiswa baru mungkin yang nanti mendapatkan praktikum dan diajari oleh teaching assistant nanti bisa banget untuk mendaftar diri menjadi teaching assistant dan itu membuka relasi ya Bu ya. Betul. Kepada dosen, kepada orang-orang di luar sana. Jadi jangan tunggu apa lagi untuk nanti bisa berjoin di situ. Nah, kemudian ini Bu, kalau kita berbicara tentang ilmu ekonomi ini nanti biasanya prospek kerja lulusannya itu jadi Kementerian Keuangan, bekerja di situ atau di Bank Indonesia. Nah, itu sebenarnya beneran nggak sih Bu prospek kerjanya itu ke arah sana atau seperti apa Bu? Beneran dong Faisal, karena kan yang namanya prodi kita juga melakukan tracer study ya Faisal. Selain prodi, fakultas juga, universitas juga kita melakukan tracer study. Jadi kita melihat nih lulusan kita ketika lulus itu bekerjanya di sektor apa saja. Nah, dari tracer study yang sudah dilakukan oleh prodi kebanyakan adalah bekerja di kementerian tadi yang Faisal bilang keuangan, perekonomian gitu ya. Ada juga yang bekerja di sektor perbankan dan lembaga keuangan. Ada juga yang bekerja di pemerintah daerah, Pemprov gitu ya, di Bapeda.
di Bappenas juga tadi kementerian, lalu ada juga yang bekerja di sektor pasar modal. Jadi semuanya. Jadi seperti yang tadi saya bilang kan, lulusan kita akan menjadi ekonom, diharapkan bisa menjadi analis kebijakan ya untuk sektor publik, pemerintahan, bisa menjadi analis pasar modal di sektor pasar modal, bisa menjadi analis riset data, analis bisnis keuangan, dan juga konsultan ekonomi. Jadi semuanya bisa, Faisal. Dan pastinya itu sangat membuka ini banget ya Bu ya, peluang baru untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan sebenarnya untuk bisa mempersiapkan nih, untuk kita kan menjadi mahasiswa nanti, mahasiswa baru untuk mencapai relasi pekerjaan itu, yang harus disiapin apa aja sih Bu sebelum masuk jurusan ilmu ekonomi buat mencapai prospek kerja lulusan yang tadi Ibu sebutkan? Jadi sebelum kita nanti lulus, mahasiswa sebelum lulus dan mencari pekerjaan, saya mau jelasin dikit ya mengenai peminatan apa saja yang ada di program studi ilmu ekonomi. Nah, kita punya 9 peminatan, Faisal. Mulai dari keuangan, ekonomi moneter, ekonomi industri, ekonomi publik, ekonomi perencanaan, lalu ekonomi sumber daya manusia, lalu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, juga ekonomi internasional. Banyak kan, Faisal? Jadi kalian yang minat pada suatu bidang tadi, kalian bisa nanti ambil mata kuliah pilihan untuk pendalaman keahlian kalian. Nanti kalian bisa lakukan, aplikasikan untuk bidang pekerjaan yang memang mau dilakukan. Oke, berarti emang untuk menunjang itu semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih, calon mahasiswa baru itu emang punya harus skill duluan nih ya Bu ya, ibaratnya di pengetahuannya tentang ekonomi gitu, baik di matematika dan bahasa Inggris untuk bisa menunjang nanti karir teman-teman setelah menjadi mahasiswa ilmu ekonomi. Nah, oh ya Bu, kalau misalkan di ilmu ekonomi ini sebenarnya kan tadi banyak banget ya di video itu dosen-dosen berprestasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu dosen-dosen dari kita nih yang benar-benar memang menempatkan jabatan tertentu di institusi pemerintahan seperti itu Bu? Ada salah satu dosen kita yang menjadi ketua KPPU ya, Faisal. Itu ASP angkatan 89 Pak Kodrat Wibowo. Ya. Juga ada Pak Nuri yang menjadi salah satu staf ahli di Bank Indonesia. Oke, berarti lumayan banyak ya Bu ya. Berarti teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalkan nanti masuk menjadi mahasiswa baru punya relasi dosen, wah menjamin banget untuk teman-teman nanti next step-nya ke ruang lingkup pekerjaan. Nah selanjutnya ini Bu, saya mau bertanya terkait sama beasiswa. Mungkin teman-teman nanti setelah menjadi mahasiswa itu ingin mengincar beasiswa, apakah beasiswa Bank Indonesia atau beasiswa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya penting nggak sih Bu beasiswa itu untuk kita dapati untuk khususnya untuk jurusan ilmu ekonomi ini Bu? Jadi mahasiswa yang sudah masuk di program studi itu sebenarnya nggak usah takut ya, di tengah jalan mereka bisa apply beasiswa. Banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Salah satunya yang tadi Faisal sebut adalah beasiswa Bank Indonesia. Itu menjadi salah satu beasiswa yang bergengsi ya Faisal. Jadi kalau kalian lulus itu bisa menjadi salah satu poin penting juga ya bahwa mereka bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia karena itu juga cukup tough competition-nya. Jadi itu menjadi salah satu poin penting juga untuk benefit yang bisa diberikan oleh mahasiswa nanti ketika mencari pekerjaan. Oke, mungkin itu beasiswa yang sifatnya diselenggarakan dan diciptakan sama institusi di luar sana. Nah, tapi kalau jurusan ilmu ekonomi sendiri nih Bu, itu bisa nggak sih Bu mahasiswanya itu mengajukan beasiswa ke program studi? Sejauh ini belum Faisal. Belum ya? Tapi teman-teman gak usah khawatir karena banyak sekali beasiswa yang dihadapin di luar sana. Jadi teman-teman gak usah takut untuk daftar. Nah selanjutnya nih Bu, kan kalau tidak salah SNMPTN sudah bergulir ya Bu, SBMPTN sudah bergulir dan di SMUP sebentar lagi juga akan bergulir. Nah itu daya tampung untuk program studi kita berapa sih Bu? Jadi gini ya, untuk calon mahasiswa yang mau gabung dengan prodi ilmu ekonomi itu bisa menggunakan 3 jalur proses penerimaan. Yang pertama adalah SNMPTN, itu sudah selesai ya, sudah ada mahasiswa yang tercatat diterima di prodi kami. Lalu sekarang ini lewat program SBMPTN, itu kemarin terakhir sudah tes gelombang kedua. Nah, jadi yang ketiga metode mandiri atau lewat jalur SMUP. Nah, jadi dari ketiga variasi proses penerimaan, kita memiliki kuota sekitar 120, Faisal. Gitu. Oke,
berarti sekitar 120 dan itu kuotanya bertambah ya Bu ya dari tahun kemarin. Iya. Sekitar berapa Bu kalau tahun kemarin? Tahun kemarin itu 100. 100 ya? Angkatan saya dulu waktu itu hanya 80. Berarti itu tentunya teman-teman gak usah khawatir untuk daya tampung kita di program studi ilmu ekonomi ini tentunya masih banyak sampai 120 peserta. Nah, sebenarnya untuk SMUP ini nih Bu, kira-kira nih bagaimana sih Bu pelaksanaan untuk SMUP di Unpad ini? Ada sedikit perbedaan ya untuk tes masuk ke Unpad lewat jalur SMUP, itu dilakukan secara online ya Faisal, jadi mereka bisa melakukan tesnya di rumah. Lalu tipe soalnya itu ada dua, yaitu tes yang skolastik sifatnya dan juga tes yang kemampuan akademik. Jadi diharapkan calon mahasiswa bisa mulai mempersiapkan diri ya mengenai dua jenis tes tadi. Terutama di ini ya Bu ya, di soal-soal yang berbau ekonomi ya Bu ya sama Betul, matematika. matematika. Karena mungkin nanti ketika masuk ilmu tentang matematika dan ekonomi itu sangat diperlukan ya Bu ya untuk menunjang. Iya, matematika penting Faisal, itu menjadi salah satu basic mata kuliah kita, kemampuan kuantitatif dan juga bahasa Inggris itu juga penting. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir sebenarnya karena ketika teman-teman di luar sana punya basic dari SMA-nya nih mungkin ilmu matematika dan ekonomi, kita di sini juga akan mengulang lagi dan kita akan banyak berkecimpung di sana. Dan jangan lupa teman-teman untuk pelaksanaan SMUP sebentar lagi ya Bu ya, kurang lebih tanggal 26 Juni ya. Betul. Dan untuk nanti pengumuman tanggal 2 Juli. Jadi teman-teman nggak usah tunggu apa lagi untuk daftar segera di SMUP ini. Nah, nanti teman-teman ketika sudah masuk menjadi mahasiswa ilmu ekonomi Unpad ini, dan baik itu dari jalur masuknya SMUP atau SBM atau SNMPTN tentunya akan bayar nih uang kuliah tunggal atau UKT ya Bu ya. Nah itu sebenarnya mungkin teman-teman ada yang bertanya, itu UKT sebenarnya apakah ada penggolongannya Bu atau seperti apa Bu? Kalau UKT itu untuk mahasiswa yang reguler itu berbeda dengan yang internasional ya Faisal ya. Juga ada dana pengembangan. Jadi pasti karena sifatnya kelasnya internasional, tentu saja fasilitasnya berbeda, maka UKT-nya juga akan berbeda. Dan tentunya untuk ada nggak sih Bu perbedaan antara UKT ketika nanti nih kuliahnya itu masih offline dan online nih Bu? Ada nggak Bu perbedaan kayak nominal UKT-nya atau seperti apa? Sejauh ini belum ada Faisal, tapi kemarin beberapa kasus mahasiswa yang memang keluarganya terdampak COVID itu bisa mengajukan keringanan kepada universitas. Itu semua akan dilakukan evaluasi seperti apa. Oke, berarti memang UKT ini akan ada keringanan ya Bu ya, terkait sama di jurusan ilmu ekonomi ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika masuk ini akan disuguhkan oleh keringanan UKT. Nah selanjutnya nih teman-teman, mungkin teman-teman di sini tadi kita berbicara lagi nih Bu tentang beasiswa nih Bu ya. Mungkin banyak gak sih Bu anak ilmu ekonomi ini yang sebenarnya berkecimpung mendapati beasiswa ini Bu? Ya, kalau dari yang terakhir ya beasiswa Bank Indonesia itu banyak sekali yang apply dan kita lumayan banyak mendapat porsi di situ. Tapi nanti jangan lupa aja Faisal, kalau calon mahasiswa itu nanti sudah bergabung di prodi kita, itu jangan lupa kuliahnya itu harus serius ya. Meskipun nanti misalnya kita masih belum tahu ya semester nanti sistem perkuliahan kita apakah semuanya sudah datang atau masih online atau hybrid nanti sifatnya. Jadi yang penting harus ada eager memang dalam kondisi apapun proses perkuliahan itu tetap harus berjalan Faisal. Oke. Nah berarti emang beasiswa itu diperlukan ya Bu ya untuk menunjang kapasitas pembelajaran di ilmu ekonomi ini. Nah sekarang gini Bu, kan kita juga ada tadi Ibu sudah menjelaskan kampus Merdeka ya Bu ya, untuk menunjang pembelajaran juga dan nanti itu kurikulum terbaru. Nah itu sebenarnya bagaimana Bu implementasi dari penerapan kampus Merdeka itu? Apakah karena nanti mahasiswa itu akan bisa ngambil jurusan mata kuliah di jurusan lainnya atau seperti apa Bu? Jadi pelaksanaan kampus Merdeka kan tuh ada di 3 semester ya Faisal, di semester 5, semester 6, semester 7. Nah biasanya kalau di semester 5 itu mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi ilmu ekonomi, tapi masih di dalam Unpad tuh Faisal. Tapi nanti mereka juga bisa melakukan pertukaran pelajar, mereka kan bisa ngambil mata kuliah di luar Universitas Pajajaran, itu nanti ada konsorsiumnya perguruan tinggi. Nah lalu semester 6 selain mengambil mata kuliah di luar prodi,
mereka juga bisa melakukan aktivitas magang, baik itu magang di perusahaan maupun magang riset. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa mahasiswa kita yang sudah melakukan aktivitas magang dan sudah melakukan konversi nilai sampai 20 SKS. Oke, berarti lumayan baik juga ya 20 SKS ya Bu ya. Nah, terkait ini Bu, mitra kerjasama antara program studi dengan institusi di luar sana. Nah, itu ada nggak sih Bu kita punya relasi tersendiri atau benar-benar mitra kerjasama yang sudah dari lama itu bekerja sama dengan program studi untuk tentunya menunjang magang ini Bu? Sejauh ini yang magang semester kemarin dari Bank Indonesia dan juga BRI. Nah, untuk semester depan kita akan menambah list perusahaannya dan itu harus dijajaki lebih detail ya Faisal, karena kalau kita berbicara magang Kampus Merdeka kita nggak mau disamakan dengan magang yang biasa. Kenapa? Karena yang kita janjikan adalah 20 SKS Faisal. Jadi kita harus make sure di mahasiswa kita ketika di sana itu mereka mendapatkan value atau benefit yang memang sesuai dan itu bisa dikonversi untuk mata kuliah. Jadi rencananya kita akan menambah beberapa institusi, baik itu kementerian, lalu untuk aktivitas kewirausahaan juga ada, kita sedang menjajaki kerjasama dengan HIPMI Bandung, lalu dengan beberapa lembaga riset Faisal. Oke, berarti cukup bagus sekali ya Bu kalau untuk mitra kerjasama dari program studi ilmu ekonomi. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti kalau untuk magang itu nggak ada mitra kerjasama dari program studi karena kita udah menyediakan berbagai fasilitas terutama dari adanya kerjasama ini. Nah, sebelum aku bertanya lebih ini lagi, kita udah terbatasi oleh waktu sebenarnya. Oh, gitu ya? Iya, jadi mungkin teman-teman dari aku pribadi mau ngasih tips and trick nih teman-teman nanti ketika mengikuti SMUP. Yang pastinya jangan lupa untuk rajin ikut intensif di bimbel manapun atau rajin latihan soal ya Bu ya. Betul. Soalnya latihan soal itu akan mempermudah nanti setidaknya untuk mengikuti SMUP ini, terutama SMUP-SMUP sebelumnya. Dan juga jangan lupa sering ikut tryout ya Bu ya. Betul. Ikut tryout dari berbagai macam penyelenggara tryout yang ada di tingkat nasional, itu sangat akan menunjang. Dan tentunya jangan lupa berdoa ketika nanti menghadapi ujian dan H-1 lebih baik nggak usah belajar lagi ya Bu ya. Istirahat teman-teman biar nanti bisa maksimal ketika mengerjakan soal di SMUP-nya karena mengingat SMUP ini pesaingnya lumayan banyak ya Bu ya. Itu lumayan banyak juga dan tentunya kita harus bisa berikhtiar semaksimal mungkin ya Bu ya untuk bisa menempati jurusan ilmu ekonomi ini tentunya. Nah, mungkin dari Ibu Fitri ada motivasi mungkin yang bisa diberiin dikasih ke teman-teman calon mahasiswa Unpad di luar sana Bu, mangga. Oke, jadi untuk adik-adik yang sekarang sedang mencari kampus, sedang mencari tempat kuliah, calon mahasiswa kami program studi ilmu ekonomi, silakan persiapkan diri sebaik-baiknya, lalu kita akan welcome dengan tangan terbuka, kita akan berusaha berikan materi pembelajaran yang terbaik dengan metode yang terbaik, sehingga nanti ketika lulus kita akan menjadi ekonom yang handal yang bisa diserap dengan cepat di pasar tenaga kerja. Amin. Dan kita tunggu nih kedatangan teman-teman sekalian untuk bisa bergabung program studi ilmu ekonomi. Dan tentunya karena kita keterbatasan waktu, jadi kita cuma bisa sampai sini aja nih teman-teman. Oke, Faisal. Dan mungkin nanti dari teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung bertanya di DM via Instagram di @ilmuekonomiunpad atau @febunpad atau @studio_febunpad dan Hima SP Unpad, karena di situ teman-teman nanti bisa ngelihat nih kegiatan mahasiswa, kemudian kegiatan pembelajaran yang akan menunjang selama menjadi mahasiswa. Jadi teman-teman kepoin aja di media sosial itu. Dan jangan lupa untuk ikut SMUP dan sebentar lagi juga akan ada penayangan dari program studi bisnis digital. So, stay tune teman-teman karena akan masih banyak lagi materi-materi yang akan diberikan dan pertanyaan-pertanyaan seputar program studi yang berkait. Aku pamit undur diri ya sama Ibu Fitri. Thank you ya Faisal. Ya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa stay tune sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.